Ayo persiapan sholat duhur ya. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini satu kali sahabat ya, hidup ini satu kali sahabat, satu kali waktu dan satu kali kesempatan, satu kali ruang. Jadi kalau ruang perjalanan hidupnya itu gagal satu kali ini, tidak akan terulang kembali. Artinya hidup ini cukup satu kali dan semuanya akan pulang ke akhirat, pulang ke alam kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang membalas dan apa yang kita lakukan di dunia ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap apa yang dilakukan di dunia, setiap apa yang dilakukan di dunia, kecil maupun besar, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau itu melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarah, maka itu juga akan ada balasannya. Kalaupun melakukan kejelekan walaupun sekecil debu, juga akan ada balasannya dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak ketika kita pulang ke rahmat Allah, bukan mulut yang kita menjawab, tapi anggota tubuh kita yang menjawab sendiri. Nah, di sini yang akan kami sampaikan yaitu keutamaan melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi sholat tepat waktu ini hal yang sangat urgent, yang sangat penting untuk bisa dilakukan. Nah, apa keuntungannya ketika melakukan sholat tepat waktu ini? Satu, Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu melebihi berbakti kepada orang tua dan pergi berjihad. Ini loh sholat tepat waktu. Jadi kalau tepat waktu ini memang sulit ya. Pekerjaan sholat tepat waktu itu sangat sederhana dan memang tidak mudah kita lakukan. Yang rasanya mudah dilakukan, tapi ketika waktunya azan kadang masih sibuk rapat, masih sibuk kerja, masih sibuk, masih pingin nyantai, masih pingin tiduran. Yang lagi di jalan masih enak-enaknya nyetir, mau sholat rasanya ada yang kurang ya. Ketika panggilan azan berkumandang masih rekreasi ya. Kadang masih bertengkar kepada istrinya, ketika masih bertengkar, capek mau sholat, capek mau wudu, akhirnya tidak sholat ataupun lambat sholatnya. Kadang ada juga perempuan
yang tidak melakukan sholat, tidak puasa karena dengan alasan dengan alasan masih tidak baikan dengan suaminya, rasanya penuh salah dan penuh dosa, kemudian suaminya akhirnya tidak sholat. Itu anggapan, itu pola pikir yang salah yang harus kita rubah. Sholat itu hak veto dan hak vonis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa diganggu dengan alasan-alasan yang lain. Sholat tetap sholat. Sholat itu tidak ada rasa tidak sholat walaupun kondisi sibuk apapun, apalagi cuma sibuk. Sakit pun wajib kita tetap sholat, kecuali kita sudah tidak kuat pun, sakit pun harus tetap sholat. Sholat tidur berletang ke kanan kiri walaupun dengan pakai isyarat. Itulah kewajiban sholat yang harus kita jalani. Luar biasa sahabat. Jadi sholat itu hal yang urgent. Itu yang pertama ya. Yang nomor 2 adalah mendapatkan tempat di surga. Jadi yang sholatnya tepat waktu akan diijabah, diberikan hadiah oleh Allah, mendapatkan surga. Dan surga itu sahabat ya banyak pintunya. Ada yang pintunya lewat pintu sholat, ada yang pintunya lewat pintu sedekah, ada yang lewat sholat duha, banyak ya, luar biasa. Jadi keberuntungan tidak ada lain ya yang harus kita lakukan sekarang selain berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Dosa-dosanya diampuni sahabat. Apa yang kita lakukan dosa itu selama bukan dosa-dosa yang memfatalkan, buat fatal. Contoh dosanya dosa berzina, dosanya dosa berzina, dosa-dosa syirik, itu kan dosa-dosa besar. Ya, harus kita jaga iman kita ini, pupuk hati ini, pupuk iman ini, supaya iman ini istiqomah, mencintai Allah, kuat dan bisa beribadah kepada Allah, sehingga kita itu selamat di dunia maupun di akhirat. Itu sahabat ya, nomor 3. Terus nomor 4, pahala kebaikan yang amat besar. Jadi besar sekali ya pahalanya orang yang sholat tepat waktu, karena tarikus sholat itu orang yang paling dosanya dosa besar. Terus terakhir ya, ini akan mendapatkan 9 macam kemuliaan. 9 macam kemuliaan. Apa saja 9 macam kemuliaan ini akan saya sampaikan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Walaupun sederhana, kita berbagi seperti ini, mudah-mudahan ada hal yang bisa kita kaji dengan bermanfaat. Walaupun sangat sederhana, apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita tonton, mudah-mudahan manfaat, berkah yang menyimak dan menyampaikan. Mudah-mudahan tetap jadi amal yang baik, amal yang bisa kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting manusia ini jangan sampai ada rasa iri, dendam, benci dan lain sebagainya. Harus terjaga hati ini supaya hati ini istiqomah dalam kebaikan, konsisten dalam langkah, dan mampu menyelesaikan apa yang kita perintahkan oleh Allah, dan kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini kita semua kuat, dan kelak semuanya kita bersama-sama mati dengan jalan husnul khotimah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sahabat yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri Allahul muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.